Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Muhammad Salman Al-Farisi, JGP Angkatan 6 BPGB Jawa Timur, akan menyampaikan hasil dari aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan juga Bapak Abdurrahman, SPD MPD selaku pengajar praktik Gresik 25 BPGB Jatim, dan juga Bapak Maskuri, SPD MPD selaku fasilitator JGP Angkatan 6 kelas 86. Tujuan aksi nyata adalah 1. Mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri yang bertanggung jawab dengan keputusan yang telah diambil. Dan yang kedua, menumbuhkan budaya positif kepada seluruh warga sekolah, khususnya kepala sekolah, guru, dan TU. Tolak ukur aksi nyata adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh siswa bersama guru. Yang kedua, melakukan pengimbasan terkait budaya positif kepada kepala sekolah, guru, dan TU. Dalam proses pembentukan keyakinan kelas, siswa bersama guru menyiapkan origami yang kemudian kertas origaminya akan ditulis kesepakatan kelas apa yang ingin dilaksanakan oleh anak-anak. Setelah itu, kami menjadikan kesepakatan kelas itu menjadi keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas itu saya cetak melalui banner, dan tak lupa dalam banner terdapat seluruh nama siswa yang kemudian saya ajak anak-anak untuk menandatangani dari banner tersebut sebagai wujud tanggung jawab dari apa yang telah diputuskan. Aksi nyata yang selanjutnya yakni pengimbasan materi budaya positif kepada kepala sekolah, Bapak Ibu guru, dan TU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru PTSD Negeri 261 Gresik, saya ucapkan terima kasih atas berkumpulnya Bapak Ibu semuanya, yang mana di sini Pak Salman, Muhammad Salman Al-Farisi sebagai CGP Angkatan 6 BPGB Jawa Timur yang nantinya akan mengimbaskan budaya positif dalam aksi nyata modul 14. Jadi saya mohon Bapak Ibu guru semuanya nanti akan menerima materi apa yang disampaikan oleh Pak Salman. Mohon waktunya sebentar nanti untuk mendengarkan atau bertanya apa yang disampaikan oleh Pak Salman nanti, sehingga nantinya semuanya akan bermanfaat bagi kita semuanya. Bisa dimulai Pak Salman? Ya, monggo dimulai dalam waktu beberapa menit ke depan. Semoga semuanya secara maksimal mendengarkan, karena ini adalah merupakan tugas Pak Salman sebagai CGP Angkatan 6. Monggo. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Dian Dayani selaku Kepala Sekolah UPT SD Negeri 261 Gresik. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia pada Bapak Ibu guru UPT SD Negeri 261 Gresik. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan menyampaikan sebuah pengimbasan tentang budaya positif. Ini adalah tugas aksi nyata modul 1.4. Jadi saya masih 1.4, masih ada 6 modul lagi yang harus saya selesaikan. Ini adalah bagiannya, dan nanti masih ada PI dan juga lokakarnya. Tiap modul itu ada PI sama lokakarnya, seperti itu. Bapak Ibu, kita mulai dari pengimbasan budaya positif. Kira-kira kalau dari pandangan panjenengan semua, budaya positif itu yang seperti apa kira-kira? Bagaimana budaya positif? Apakah ada yang bisa memberikan gambaran? Seperti kebiasaan gitu ya? Seperti kebiasaan, bisa jadi Wana ya. Jadi budaya positif itu bisa juga seperti kebiasaan-kebiasaan yang bernilai baik bagi lembaganya. Kalau di kelas, kita sebagai guru kelas itu bagi kelasnya. Kalau biasanya Bapak Ibu kepala sekolah itu lebih ke sekolahnya, seperti itu. Sebelum itu kita kesepakatan belajarnya. Nah, ini yang baru bagi kami. Kami itu selalu menerima ketika dalam melaksanakan apapun itu harus ada kesepakatan belajar. Nah, kesepakatan belajar ini dilakukan agar semua tidak merasa terbebani. Harusnya kesepakatan belajar ini dibangun dan ditulis, dibentuk bersama-sama.
Tapi ini biar memudahkan, biar cepat. Mungkin barangkali yang saya bacakan ini tidak setuju bisa disampaikan. Pertama, peserta mengikuti kegiatan pembebasan dengan tertib, tidak gaduh dan nyaman. Bisa diterima nih Bapak Ibu ya? Kemudian jika ada teman guru yang bertanya, maka teman guru lain harus menghargai dan tidak menyela. Seperti itu bisa nggih? Setuju. Dan yang ketiga, HP di silent. Siap nggih Bapak Ibu nggih? Siap. Ada yang perlu ditambahkan lagi? Tidak ada nggih? Cukup. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu kita dengar dulu dari menurut KHD tentang tujuan pendidikan. Versinya Ki Hajar Dewantara mengatakan tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Panjenengan semua pasti pernah dengar tentang sebuah anak itu, ada yang mengatakan anak itu ibarat kertas kosong, dan orang dewasa, guru atau orang tua, lingkungan yang menentukan. Nah, itu berbeda. Kalau menurut pandangan dari Ki Hajar Dewantara, anak itu adalah lembaran-lembaran yang sudah terisi, tapi sifatnya masih buram. Nah, tugas kita sebagai guru itu adalah menebalkan. Yang baik-baik kita tebali, yang buram, yang jelek jangan ditebali. Itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara. Karena mungkin yang selama ini kita pernah dengar itu pasti anak-anak itu kertas putih yang kosong, bersih. Jadi ya tinggal orang tuanya saja, tinggal lingkungannya saja yang bagaimana mereka mendidik. Nah, seperti itu. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah kertas yang masih buram, seperti itu. Nah, hubungannya budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, tujuan dari budaya positif ini nantinya anak-anak itu diharapkan menjadi pribadi yang lebih kritis, penuh hormat dan juga bertanggung jawab. Yang semuanya ini diharapkan munculnya dari intrinsik, bukan dari eksternal, dari muncul dari dalam dirinya sendiri, dari peserta didik itu sendiri, bukan dari orang lain. Nah, sekarang perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Kita tahu selama ini biasanya kita menganggap diri kita adalah orang yang memiliki kontrol penuh terhadap anak-anak. Padahal sejatinya itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara, menurut yang saya pelajari itu keliru. Dan kita juga harus membebaskan anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaannya masing-masing sesuai dengan kodratnya. Apabila contoh yang mencipta dengan merdeka yang sudah saya lakukan itu biasanya ketika selesai pembelajaran untuk mengukur evaluasi anak-anak. Kalau kita biasanya kan dulu yang sebelum saya menerima modul ini biasanya kan langsung tes tulis, saya ukur semua melalui kognitif. Nah, sekarang saya bebaskan, semisal materi kupu-kupu, metamorfosis kupu-kupu, anak-anak saya bebaskan. Anak-anak kalian boleh membuat fase metamorfosis kupu-kupu dengan cara kalian dan dengan metode atau pengalaman dan minat kalian. Ada yang membuat puisi boleh, ada yang menulis seperti pengetahuan umum biasanya boleh, ada juga yang sambil nyanyi, sambil menggambar itu boleh. Jadi penilaian di anak itu sekarang tidak terbatas hanya kognitif, harus tulis. Kalau anak bisa menyebutkan metamorfosis kupu-kupu dengan benar tahapannya dengan menggambar, kenapa tidak? Nah, gitu. Jadi dengan adanya kurikulum merdeka nantinya itu anak-anak itu akan dibebaskan untuk menemukan jati dirinya dengan minat-minatnya sejak dini. Nah, itu. Kalau biasanya kan mulai baru kuliah itu nanti bisa memilih jurusan. Nah, kalau dari sekarang anak itu sudah mulai dibentuk. Tentunya dengan dasar PPP, profil pelajar Pancasila ya bahannya PPP. Nah, coba sekarang kita bayangkan, coba semuanya digenggamkan tangannya. Nah,
di genggaman tangan panjenengan semua, ini itu adalah sebuah hal yang paling berharga, paling berharga. Kira-kira hal yang paling berharga ini boleh nggak saya ambil? Misal Pak Harun, saya punya uang 10 juta, tak ambil itu, tidak boleh. Tidak boleh. Bu Diro, mau apa, Kamen? Tak ambilnya itu. Ya, ya. Nah itu juga motivasi. Nah, kita juga seperti itu. Kira-kira berarti yang menentukan boleh membuka dan tidak siapa? Diri kita sendiri atau orang lain? Diri kita sendiri, betul. Yang betul adalah diri kita sendiri. Nah, maka dari itu sebetulnya yang bisa menentukan kedisiplinan anak adalah diri anak sendiri. Tapi bagaimana stimulus kita untuk mencapai itu? Nah, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apalagi kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, nanti kita akan belajar 5 kebutuhan dasar. Nah, andai kata kalau misal ada satu kebutuhan dasar kita yang tidak terpenuhi, kita tidak punya uang, maka kan kita buka. Berarti kita tidak punya uang gitu. Nah, kalau kebutuhan dasar kita terpenuhi, insya Allah tidak akan terbuka. Itu makanya itu yang harus kita kembangkan ke anak-anak itu, Bapak Ibu. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol. Ini ilusi kontrol. Ilusi yang terjadi, guru itu mengontrol murid. Nah, kita beranggapan kalau saya jadi guru kelas 4, anak-anak itu adalah jadi kontrol saya. Saya mau jadikan anak-anak jadi supir, semua harus jadi supir. Nah, itu yang salah. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga harus kita perbaiki. Selama ini saya secara pribadi juga beranggapan gitu, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Tapi ternyata itu malah bisa. Ambil aja contoh seperti ini, ketika ada anak si A tidak mengerjakan tugas, terus saya bilang ini, anak sama nih lo, gak merasa sama terpaksa manda, pegel Pak sama pegel, kecewa, stres yang sampean. Nah, ketika Pak Saman bilang stres gitu, anak kan akan terbebani. Nah, dia merasa menjadi pribadi yang tidak dihargai gitu. Nah, hal seperti ini harus kita ubah. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Barangkali nanti tidak sesuai, ya harus kita ubah juga. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kita katakanlah sebagai orang yang dewasa, ada anak kecil, ya sudah kita harus mengikuti kehendak kita seperti itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelumnya saya minta maaf ya barangkali dalam penjelasan saya ada yang kurang atau bagaimana. Ini adalah materi yang saya terima ya, jadi harus saya sampaikan. Apa-apa nih? Nah, ini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon itu adalah yang sering kita lakukan, dan teori kontrol ini adalah yang harusnya kita lakukan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu salah. Harusnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya dulu. Sebelum kita merubah, kita pahami dulu orang itu. Oh, ternyata seperti ini. Kemudian baru kita temukan, oh bagaimana kalau seperti ini? Nah, kita tawarkan solusinya. Tidak harus memaksa. Tidak, nak, Pak Salman dulu itu seperti ini, kamu juga harus seperti ini. Nanti kamu pasti jadi orang hebat kalau seperti ini. Tidak, itu tidak bisa seperti itu. Karena kalau menurut KAD, kodrat zaman itu berubah. Zaman ketika saya kecil dengan sekarang itu pasti pembelajarannya juga berbeda. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini kita memang, utamanya saya secara pribadi selalu berpikir, wah itu kesalahan. Nah, perilaku buruk kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Anak yang nakal di sekolah itu biasanya ada kebutuhan dasar yang tidak diperoleh di rumahnya. Barangkali ada anak yang suka apa? Budoi koncone, jahil, mari ngono biar ditur, iki lho ngarai wae. Itu biasanya anak itu memang pengen diperhatikan, bisa juga seperti itu. Ya, bisa juga kayak Nata itu kan, bisa juga di rumah ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi gitu. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, tidak bisa, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Ini jelas ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, tidak bisa kalau kita dengan mentah langsung mengontrol, tidak bisa. Harus ada stimulus. Apalagi kalau tidak kenal, kan mungkin. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini yang biasanya kita lakukan. Harus ada bujuk, ayo tanah, melo. Nah, terus nggak bisa. Kamu sih, pokoknya kamu harus ikut. Kadang-kadang kita kesel sebagai guru kan, kita sudah capek, mari ngono,
dibujuk gak gelem akhirnya metu maksoi lah gitu. Itu kita memang wajar kan, tapi ya saya juga kadang-kadang gitu memang. Tapi ternyata itu salah, harusnya kita mengkolaborasi dan mengkonsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kenapa sih nak sama nggak belum? Apa sih sama pengennya apa? Nah, harusnya seperti itu gitu. Model berpikir menang dan kalah, model berpikir menang dan menang harusnya. Nah, sekarang di zaman terbaru ini pemberian bintang itu kayak biasanya yang dulu kan pasti dengan pernah buat ya bintang yang dapat prestasi itu ternyata kalau menurut KHD sudah nggak relevansi dengan pembelajaran sekarang. Kenapa? Kalau anak-anak yang dapat bintang dia akan termotivasi, tapi motivasinya bukan dari dalam dirinya, tapi motivasi eksternal untuk dapat bintang. Lah yang tidak dapat bintang tambah minder. Bocokku 10 aku sih 0. Ya. Malah enggak berani maju malah tambah ya di dalam malah gitu. Nah itu yang kita hindari gitu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu masih menerapkan itu juga tidak apa-apa. Ini materi yang harus saya sampaikan soalnya nih. Nah sekarang kita hubungannya semua itu adalah disiplin. Karena kesemuanya adalah kita semua agar menciptakan disiplin. Kalau menurut panjenengan semua, makna disiplin itu seperti apa Bapak Ibu? Gimana baru? Tepat waktu. Tepat waktu. Tepat waktu, betul. Ada lagi? Menaati aturan, betul. Tepat waktu, menaati aturan. Banyak dan banyak lagi. Tapi sebetulnya itu memang yang terjadi, pola pikir yang terjadi pada kita. Saya juga seperti itu. Kalau menurut bahasa Latin, disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi yang disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ini filsuf dari Yunani ya Buana ya, dari Yunani sana. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Iya, Yunani itu ya. Iya. Namun dalam budaya kita, dalam budaya kita makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah ini kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Selalu sudah disiplin nggak kamu? Dia kan merasa nggak nyaman. Padahal bukan seperti itu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Gitu. Jadi kebanyakan itu seperti itu Mas Yang. Nah, yang sebetulnya disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Gitu. Kalau yang bagus adalah disiplin itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, dari mana? Dari proses-proses yang telah dijalani oleh anak itu. Gitu. Kalau eksternal, misal saya biasanya kan anak-anak pakaianmu masukkan gitu. Anak-anak yang terbiasa nggak disiplin, dia akan apa? Dia akan dimasukkan ketika ada saya, kan nggak ada tonomannya gitu. Karena munculnya tidak dari internalnya. Nah, kalau sudah dari internal terpatri, ya dari rumah dia tetap dimasukkan tanpa perlu kita ajari kembali. Itu yang untuk tumbuh disiplinnya adalah tumbuh dari internalnya gitu. Nah, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah tentang nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ini PPP, profil pelajar Pancasila. Kalau dulu sebelum itu kita mengenal PPK, Proyek Penguatan Karakter ya. Nah itu kan nasionalis, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sekarang ada 6. Ini yang akan berlaku nanti ketika panjenengan semua mengikuti kurikulum merdeka. Maka karakter-karakter ini yang akan diharapkan muncul. Dan nanti ketika kurikulum merdeka, kita tuh akan banyak momen sering kegiatan ini show up. Ya sering kalau ada momen 10 November kita buat bazar atau apa seperti itu nanti. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, kebanyakan orang melaksanakan disiplin itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah itu motivasinya tumbuh dari luar, eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, harusnya motivasi itu untuk menghargai dirinya sendiri gitu. Terus aku tak, terus gak jangan sosok.
aku ingin ini lah, gitu. Harus tumbuh dari dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya lah, itu yang ditanyakan. Kalau yang eksternal pasti apa yang akan saya dapatkan bila melakukan itu. Nah, itu kan berarti kan dia minta imbalan. Kemudian ini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dia takut karena gak nyaman. Nah, itu harus ditumbuhkan. Memang itu tugas kita semua Bapak Ibu guru, dan memang tugas berat. Makanya ada yang bilang pahlawan tanda jasa, memang betul. Karena tidak dinilai dari nominalnya, karena kita betul-betul mendidik karakter anak-anak. Yang sekarang kan kalau nggak salah dirubah menjadi yang tanda pahlawan tanpa tanda jasa, dirubah insan cendekia. Ya, itu benar kan? Itu saya pernah dengar kok dirubah seperti itu gitu. Tapi nggak, saya pernah dengar ya. Ya, jadi nggak jadi dirubah itu ya. Nah, ini kebutuhan dasar. Kita tuh berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, pertama adalah survival. Anak itu, kita semua itu pasti punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua, penguasaan. Setiap anak pasti punya kebutuhan penguasaan. Yang ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan kelima, cinta kasih dan dapat terima. Itu pasti termuat dalam 5. Anak-anak pasti butuh ini. Nah, kalau kita sebagai guru, utamanya sebagai guru kelas, bisa melayani mereka dalam hal ini, kemungkinan besar anak-anak juga akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Ambillah contoh, Bu Ani, guru kelas 5 SD Pelita, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus namanya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Kira-kira kenapa kok Agus kok selalu minta bekal makan siang mereka? Ayo, kira-kira. Nah, bisa jadi. Betul, dicari perhatian, tidak dibawakan bekal dari rumah. Kalau tidak dibawakan bekal dari rumah, berarti kebutuhan dasarnya apa yang terpenuhi? Survival, tadi kan bertahan hidupnya. Kemudian mencari perhatian. Kasih sayang. Nah, kasih sayang bisa juga yang lainnya lah. Itu kita sebagai guru itu memang berat loh, itu tugas guru itu. Kita harus mengidentifikasi dulu. Lah, kita identifikasi. Apabila Agus, karena kita tanya, ini kan harus ditanya, kemudian dijawab. Apabila Agus ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, apa yang disampaikan Bu Sri tadi, maka jelas kebutuhannya adalah bertahan hidup. Nah, apabila jawaban Agus, ia senang temannya memperhatikan dia, nah itu kan cari muka, berarti dia butuh cinta dan kasih sayang, seperti yang disampaikan Bu Sri tadi. Tapi kalau jawaban Agus, dia merasa hebat karena temannya takut, nah itu berarti dia memang kebutuhannya penguasaan, pengen jadi itu. Anak-anak seperti ini harusnya dijadikan ketua kelas, biar dia punya semakin terarah gitu. Nah, kayak Nata itu bisa Bu Sri di semester 2 dirubah jadi ketua kelas. Barangkali tanggung jawabnya akan lebih baik lagi seperti itu. Apabila Agus karena dia merasa bosan dengan bakal yang dibawakan ibunya, kok ngilanginnya si Bu gitu, kebutuhannya adalah kebebasan. Jadi dia juga butuh yang berbeda pilihan. Dan yang kelima, apabila Agus karena iseng saja dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, karena ada gitu kan gitu. Berarti dia hanya kesenangan, berarti kurang senang gitu. Nah, itu memang tugas kita semua Bapak Ibu untuk menciptakan iklim pembelajaran yang bagaimana bisa menciptakan kesenangan, kemudian kebebasan, nah dan survival dan sebagainya itu. Itu memang tugas kita Bapak Ibu ini. Nah, ini 5 posisi kontrol guru ini. Kita tiba di sini tadi sudah mulai masuk babak akhir. 5 posisi kontrol. Saya sendiri seringnya itu tak pernah sampai sini. Ini dan ini. Pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Sebelum mempelajari modul ini saya tuh tidak pernah, ini jarang sekali saya lakukan. Paling ini, misal kalau anak-anak ada yang terlambat, kenapa mau lambat? Peraturannya apa? Saya sudah bilang gitu, ini kan pemantau. Sudah, kamu jam baru lah gitu, langsung saya suruh kojam. Tanpa ada kelanjutan, saya biasanya gitu. Biasanya juga teman, saya ajak ayo anak, jangan gitu Pak Sorman, sudah baik pada kamu, saya gitu. Nah, termasuk kita semua mungkin memang, kalau tadi barangkali Bapak Ibu ada yang saya nyampe sini ya, keren sih. Karena ini modul baru yang dan selanjutnya
inilah, tidak kelihatan ya, nggak apa-apa ya saya bacakan ya. Kalau penghukum itu biasanya guru itu berbuat apa? Menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir gitu. Sudah mau tahu bahasa pokoknya kamu skot jam 100 kali, ya skot jam. Hukumannya itu biasanya tidak rasional. Semisal dia tidak menghilangkan apa? Dia nggak bawa pensil, tapi hukumannya 100. Nah itu kan dia kan tidak berhukum hukuman. Nah yang terjadi anak seperti itu apa? Memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong gitu. Nah murid akhirnya meletakkan guru di luar gurunya berkualitas. Jadi murid berpikir, guru dia apa sih gitu. Tapi mungkin dia tidak bisa mengungkapkan karena masih kecil. Nanti biasa sadar ketika mulai SMA. Iya, aku biar SD, gimana terus ini gula. Itu mulai sadar ketika SMA. Iya, mau menulis pada saya juga gitu. Ketika saya itu saya jengkelnya itu baru kerasa. Ketika apalagi ketika SMA menemukan guru yang enak, pasti membandingkan. Oh ternyata guru saya seperti ini. Nah murid biasa berkata gini, Yogis nanti juga marah-marah lagi gimana gitu. Itu akhirnya murid terbiasa dengan hukuman kita. Kalau yang pembuat merasa bersalah itu biasanya guru berceramah terus mengatakan seharusnya nak ibu tuh kecewa gitu. Kamu seharusnya nggak seperti ini. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres nak. Nah kalau seperti itu anak itu kan akan menyembunyikan. Dia akan berbohong dan juga menyangkal juga. Nah tadi yang dikatakan adalah maafkan saya bu. Akhirnya dia merasa rendah diri. Ya Allah, jalan. Anak-anak tahu dunia luas bagaimana. Akhirnya dia merasa kenapa aku membuat orang stres. Dia akhirnya merasa rendah diri, gitu. Merasa rendah diri. Selanjutnya yang teman, nah ini membuat alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu kan pernah bantu kamu, gitu. Nah anak yang seperti itu memang bagus, tapi akan ketergantungan. Itu yang sering saya lakukan, ketergantungan. Akhirnya jangan, gitu bahasa Jawanya. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sekolahnya enak, wes nyantai wae, guru enak. Kok paling ya ini kaiso nggak tugas ya wis santai wae apa-apa. Saya berpikir bapak ibu teman, ternyata begitulah itu. Akhirnya anak itu akan lemah, tidak mandiri dan bergantung ini. Nah ini yang pemantau, ini yang kemarin kelas 4 saya laksanakan itu sebelum dapat modul ini, menghitung dan mengukur. Itu hanya menghitung dan mengukur. Apa peraturannya gitu? Konsekuensinya apa gitu? Menyesuaikan diri bila diawasi. Memang yang saya cermati, saya observasi secara mandiri itu anak-anak itu patuh, tapi bila diawasi. Itu beberapa anak saya lihat tuh patuhnya tuh jika diawasi. Kalau nggak ada gurunya seperti itu lagi. Nah, kenapa? Baru saya coba praktek restitusi seperti itu. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata berapa banyak bintang yang harus saya peroleh pak gitu, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, seperti itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Dan dampak dari murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi murid itu cuma mikir sanksi hadiah. Hadiahnya apa pak? Nah gitu kayak dulu kelas 4 juga gitu. Apa pak Alia biasa beri hadiah aku biasanya nggak ada hadiah. Waduh. Ya tidak apa-apa nak, nggak apa-apa sama aja bulan dia, sama Salman ya hadiahnya yang lain ilmu bermanfaat dan begitu. Kalau sekarang memang gitu, apa ya? Ya kritis sekali. Dia itu membandingkan guru satu dengan guru yang lainnya. Saya tidak menyalahkan Pak Arya karena Pak Arya juga menggunakan metode yang lain, menggunakan metode pemantaunya itu. Nah, yang terakhir itu manajer ini yang harusnya kita laksanakan. Jadi kita mengajukan pertanyaan, misal apa yang kamu yakini nak? Harusnya nggak boleh gitu pak. Oh ya sudah. Terus apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kita tawarkan solusi dari masalah, dari masalah yang terjadi. Nah ini hasilnya itu akan menguatkan pribadi. Anak akan merasa tanggung jawab, dia yang bicara sendiri dan dia juga diajak ngobrol seperti itu. Murid meletakkan dirinya. Nah ini meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dan dalam dunia berkualitas. Jadi kalau yang lainnya rata-rata gurunya yang dijadikan sesuatu hal yang berkualitas, sekarang malah muridnya sendiri meletakkan dirinya sebagai seseorang yang berkualitas. Itu. Pertanyaan murid biasanya, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Gitu. Dampaknya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi itu Bapak Ibu.
Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang biasanya muncul. Saya kecewa sekali nak dengan kamu. Itu seperti apa? Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Anak kan semakin mingsek, kesalahannya apa? Semakin sulit diomongin kayak gimana kan tambah tidak tambah kuat karakternya, tapi tambah kecil. Ayolah, lakukan demi ibu, bapak. Nah, itu teman biasanya seperti itu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu pemantau biasanya, pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu manajer. Bicara nih, sama menyelesaikan masalah ini. Coba Pak Salam ngerti. Oh ini Pak lah. Kita tawarkan anak-anak itu untuk mencari solusinya terlebih dahulu. Kalau nggak bisa baru kita bantu. Bagaimana kalau gini nak? Bagaimana kalau seperti ini? Seperti itu. Ini kamu selalu yang paling terakhir. Ini penghukum ini. Misal kayak siapa ya? Zia nih, Zia. Mau gimana lagi? Pasti paling terakhir. Masuk kamu paling terakhir Zia. Nah itu sama saja Uyai Segoro. Karena Zia memiliki keterbatasan. Jadi dari 5 posisi kontrol tadi, kalau menurut fasilitator atau instruktur yang menjelaskan ke saya, itu kalau bisa Bapak Ibu guru berada di wilayah 3 ini gitu. Tapi yang terbaik adalah di manajer. Kami kalau belum bisa di teman atau pemantau. Dan sebisa mungkin menghindari penghukum dan pembuat merasa bersalah. Walau dalam kenyataannya tidak semudah apa yang kita katakan. Kadang-kadang kalau kemarin pas sesi ruang kolaborasi itu ada teman juga dari SMK yang bilang, saya rasa nggak seperti itu Pak. Tetap butuh yang namanya saya itu butuh kadang-kadang jadi penghukum, kadang-kadang jadi pembuat merasa bersalah, jadi teman, pemantau dan manajer gitu. Katanya orang SMK itu gitu. Karena kalau anak-anak SMK Pak, ya kalau SD, TK enak. Nah, kalau SMK kadang-kadang kalau nggak dikenin loh Pak, itu malah bandel lah. Kadang-kadang gitu. Ada yang seperti itu. Tapi dijelaskan juga sama instruktur. Nggak apa-apa Pak, jangan punya pandangan seperti itu. Tapi kalau menurut modul dan penelitian sudah kami lakukan, itu kalau bisa jangan berada di 3 ini Pak, teman, pemantau, lebih bagus manajer. Nah itu seperti itu Bapak Ibu ya. Nah untuk bagaimana cara melaksanakan kita agar menjadi manajer yang baik itu dalam kelas, itu kita harus menerapkan segitiga restitusi. Ini yang penting, segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dia membuat kesalahan, kita panggil, keluar dia lebih kuat karakternya. Itu. 1. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, 2. Membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. 3. Berikan penawaran bukan paksaan. Jadi kalau kita bisa modelnya enak, penyampaiannya enak, mungkin murid juga kan jujur. Ya Pak, maaf Pak, tadi saya seperti ini. Nah, kalau kita bengkrengan, kadang-kadang malah nggak keluar, murid malah takut kalau jujur. Gitu. Memberikan penawaran dan bukan paksaan. Nah ini yang bagus. Gimana nak kalau seperti ini nak ya? Oh coba seperti ini bagaimana nak? Bukan paksaan langsung. Pak sama nggak mau tahu, kamu harus berikan sekolah semen 10 kilo langsung muridnya. Nah tidak boleh seperti itu Bapak Ibu ya. Nah ini segitiga restitusinya ada 3. Menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah. Ada 3. Menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi yang salah. Bagaimana menstabilkan identitas itu? Setiap orang ini pasti punya kesalahan. Nah apa-apa, Pak Saman juga pernah. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, gitu. Itu masih panjang. Nah, bagaimana cara menstabilkan identitas menurut segitiga restitusi itu? Pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita sampaikan dulu ke anak-anak. Tidak apa-apa nak, berbuat salah itu tidak apa-apa, wajar manusiawi. Yang tidak boleh itu mengulanginya. Kamu tahu kan kalau ini salah kan, jangan dilakukan lagi ya. Gitu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, pasti punya kesalahan. Pak Salman juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa kok menyelesaikan ini, bisa. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi mencari bagaimana solusi dari permasalahan. Nah gitu. Jadi hindari kata-kata siapa yang salah tadi. Nah, jadi kita ciptakan solusinya terlebih dahulu. Kalau anak sudah tertekan, siapa yang salah? Kita takut. Gitu. Dan terakhir kamu berhak merasa begitu. Jadi kita nggak apa-apa, nah, kamu juga berhak merasa seperti itu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Nah ini setelah stabil
identitasnya kita validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Iya Pak, nah tapi kamu nggak melakukannya. Nah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, kita tanya alasannya apa. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, itu. Jika sudah, maka kita gali keyakinannya. Apa yang kamu percayai sebagai kelas dan keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangkan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, seperti itu. Nah, untuk biar lebih jelasnya, ini ada sebuah video seorang guru melaksanakan proses restitusi. Ada 3 tahapan. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya detak-detak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah itu Bapak Ibu gimana praktek restitusi yang diterapkan di SMA. Kalau di SD mungkin ya beda lagi ya, karena muatan-muatan verbalnya hanya tidak setajam dari anak SMA seperti itu. Tapi minimal kita dalam menyelesaikan masalah itu bisa lah kita mencoba dengan menerapkan. Barangkali dicoba Bapak Ibu sesekali coba menerapkan segitiga restitusi itu tadi, barangkali bisa bermanfaat. Mungkin demikian presentasi dari saya. Kita sudah dapat ilmu baru yang banyak sekali dari tadi tujuan pendidikan dari KHD. Setelah itu budaya positif, disiplin, kemudian 5 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol guru dan juga segitiga restitusi. Ada 6. Ini 6 ini saya pelajari dalam waktu 1 minggu pada saat itu dan harus membuat segitu banyaknya. Tapi tidak apa-apa. Bismillah, tetap semangat. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin selanjutnya sesi tanya jawab ataupun apresiasi atau tanggapan. Silakan mau yang bertanya. Ya Bu Dira. Pakai mic atau mana? Tidak ya? Iya. Oke, terima kasih Pak Salman, sangat menarik sekali materi dari jenengan. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah kapan kita menerapkan segitiga restitusi di sini?
Terima kasih Bu Tira. Tadi menanyakan kapan kita harus menerapkan segitiga restitusi. Kalau saya secara pribadi itu saya pasang di kelas 4 itu baru ketika 3 kali. Anak itu kalau pertama diberitahu tidak bisa, kedua masih belum bisa, yang ketiga baru saya ajak untuk mencoba melaksanakan segitiga restitusi seperti itu. Tapi kalau jenengan mau nyoba pertama langsung di segitiga restitusi juga tidak apa-apa, tambah bagus. Setiap masalah disegitukan. Tapi memang ya butuh waktu, butuh karakter juga yang kuat. Kadang-kadang kan kita kan kalau nggak siap juga, kita ikut emosi. Kita yang rencananya mau menstabilkan emosi anak-anak, tapi kita yang mulai emosi. Kamu tuh tambah. Jika nanti nggak sejujur, memang kita butuh otak yang sehat juga. Sehat dalam artian tidak tercampur dengan hal-hal yang lain. Iya, takutnya kan kalau kita barangkali saya sama istri marah di rumah, terus mau menerapkan segitiga restitusi ke anak-anaknya kan imbasnya anak-anak malah pentung sama gurunya gitu. Nah itu juga kita perlu memperhatikan kesiapan mental kita juga. Gitu. Kalau belum siap ya mungkin ditunda dulu. Nah besok kamu ke Pak Satna gitu. Minimal seperti itu. Itu ya Bu Tira ya. Ya, terima kasih sama-sama Bu Tira. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Baru monggo. Saya hanya memberi sedikit apresiasi bersama terkait dengan ilmu yang telah didapatkan terkait budaya positif. Sangat baik sekali terkait dengan budaya positif ini. Kemudian terkait dengan disiplin yang tadi dibagi, ada disiplin eksternal dan juga eksternal, dan juga terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya tadi kita dapat ilmu terkait dengan kebutuhan survival, kemudian penguasaan, kebebasan, fun, kesenangan, dan juga cinta kasih, dan juga 5 posisi kontrol, di mana kita itu sebagai seorang guru minimal harus bisa menjadi teman, kemudian pemantau, dan yang paling tinggi adalah seorang manajer. Padahal kita, kalau saya rasa sendiri di sekolah, saya masih merasa pas bagi seorang penghukum Mas Salman, dan juga pembuat merasa murid itu bersalah. Kamu itu sudah dikasih PR, gak mau mengerjakan keliling. Seperti itu. Itulah yang saya rasakan. Oleh sebab itu ilmu yang Bapak Salman sampaikan sangat berharga sekali bagi kami, terutama terkait dengan budaya positif yang harus kita galakkan di dalam sekolah kita. Terima kasih Pak Salman. Terima kasih Pak Tarun atas apresiasinya dan masukannya. Memang betul warnanya kita semua, bahkan jangan saya juga, jangankan dengan saya juga itu merasa masih sering menghukum dan juga merasa membuat bersalah itu tadi. Dan memang kita harus terus belajar untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak Harun. Ada lagi yang mau bertanya? Ini Bu Ana, bagaimana? Terima kasih atas waktunya Pak Salman. Ini tuh saya mau bertanya. Soalnya di kelas saya jujur masih menerapkannya. Jadi kalau anak-anak itu dapat bintang, itu lebih semangat belajarnya, terus tingkat kayak karakter mereka lebih kuat, jadi percaya diri, terus hal-hal positif itu muncul. Nah, tadi di materi yang Pak Salman sampaikan itu kita mengapa pemberian bintang itu pada siswa yang aktif itu sekarang kurang relevan dalam dunia pendidikan. Iya, terima kasih Bu Ana. Jadi pertanyaannya mengapa pemberian bintang itu sekarang kurang relevan dalam dunia pendidikan. Memang betul Bu Ana yang disampaikan. Saya dulu juga berpikir kalau bintang ya paling enak, anak kan ada termotivasi, skillnya lebih terarah. Tapi gitu juga dengan dampaknya yang saya sampaikan tadi. Jadi memang hal yang baik itu terkadang itu jika tidak, ya belum tentu juga semuanya baik lah, seperti yang tadi dijelaskan kan ada. Jadi kadang-kala itu memang betul yang termotivasi itu akan dapat bintang semakin banyak gitu. Tapi ingat prosesnya, kita juga perlu menggali, melihat betul nggak anak itu niat maju untuk menggali potensi dirinya, betul karena dirinya atau hanya karena bintang. Nah gitu. Tapi berbeda dengan yang tidak dapat bintang, dia akan semakin meredup gitu. Jadi itu kan kalau menurut yang saya baca itu bagus, tapi masih motivasi eksternal dari luar, dari adanya bintang itu dia semangat. Nah kalau yang dari internal itu lebih bagus. Saya rasa sudah bagus, buahnya itu tidak apa-apa. Tapi mungkin perlu jenengan sempurnakan biar jenengan memastikan dulu bagaimana menciptakan nantinya tumbuhnya
motivasi internalnya gitu. Kalau emang jenengan rasa, kan guru kan punya metode masing-masing. Bahkan jenengan merasa, oh ini tetap bisa dijalankan, tapi saya tambah ini biar muncul internalnya, motivasi internalnya bisa juga seperti itu Bang. Bang, seperti itu. Sama-sama Bapak Ibu Guru. Seperti itu ya Bapak Ibu Guru ya. Kita bisa sharing-sharing lagi dan mungkin kalau siapapun yang dapat ilmu barangkali bisa dibahaskan di monggo dapat waktu tambah lebih bagus. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanyakan? Sudah ya? Oh, tadi dengar. Oh iya. Demikian dari saya. Terima kasih Bu Titik dan Bapak Ibu Guru atas waktunya dan kesempatannya untuk membahaskan modul 1.4 dalam aksi nyata ini. Semoga kita tetap sehat semuanya dan sebagai guru kita memang tidak boleh cepat berpuas diri. Kita harus tetap bersemangat untuk terus menggali potensi kita dan juga anak-anak didik kita. Demikian dari saya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salman. Ya. Terima kasih Pak Salman yang sudah memberikan materi yang baru untuk kita ya tentang budaya positif, pengimbasan budaya positif, yaitu modulnya 1.4 ya. Mudah-mudahan nanti berikutnya ada lagi Pak Salman ya. Kapan lagi begitu? Nah, kita selalu menunggu ilmunya Pak Salman selaku calon guru penggerak, yang mana kita nanti punya guru penggerak walaupun sekolah kita nanti belum menjadi IKN ya, sekolah penggerak, tetapi kalau kita nanti punya guru penggerak akan juga membawa manfaat bagi kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru nanti setelah adanya pengimbasan ini bisa merubah mindsetnya selaku guru kelas, pelan-pelan nanti akan bisa berkolaborasi dengan Pak Salman gitu ya. Jadi apa tadi yang dikatakan Bu Ana itu lama ya, kalau kita melihat yang sekarang bahwa prestasi-prestasi itu maka seorang guru harus bisa memilah anak, kan begitu Pak Salman ya. Ini mahirnya di bidang apa, ini di bidang apa, dan seterusnya. Kalau prestasi bintang tadi yang hanya diberikan salah satu, itu satu tok yang paling tinggi. Sedangkan yang lain-lain yang mahir di bidang ini yang berasal, ya kan? Kalau secara umum itu bagus. Kalau nanti sudah terpilah-pilah, itu pun beda prestasinya, begitu ya. Jadi kalau sudah ada dipilah-pilah anaknya, oh berarti anak ini prestasi di bidang ini. Semua nanti akan rata punya prestasi. Begitu. Jadi yang disampaikan Pak Harun itu tadi juga benar, semuanya sudah paham kayaknya ya. Jadi tidak ini barang baru, tapi teman-teman juga semuanya sudah sedikit tahu, sehingga Pak Salman pun memberikan materi tidak sia-sia, nyambung artinya. Begitu ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya waktunya yang sudah mendengarkan Pak Salman tadi. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat untuk kita. Sudah semua Pak Salman? Ya, terima kasih Pak Salman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nawiro, guru kelas 1 dari UPT SD Negeri 261 Gresik, rekan dari Pak Salman, CGP Angkatan 6 Kabupaten Gresik. Respon saya mengenai kegiatan pengimbasan budaya positif sangat berarti, bermanfaat, menginspirasi sekaligus menarik. Karena kami sebagai pendidik sebelumnya banyak hal yang tidak kami ketahui, namun dari pengimbasan tersebut kami memiliki banyak wawasan dan pengalaman baru yang tentunya itu sangat bermanfaat untuk mendidik peserta didik kami untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Ihsan Fadli Saputra. Saya telah membuat kesepakatan kelas bersama teman-teman saya. Saya senang dan merasa nyaman belajar di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak, sampai bertemu lagi. Salam dan bahagia.